Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 12 ayat 37 sampai 42. Pada waktu itu berangkatlah orang-orang Israel dari Ramses ke Sukot. Mereka berjumlah kira-kira 600.000 orang laki-laki, berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakar menjadi roti bundar tak beragi. Adonan itu tidak beragi karena mereka diusir dari Mesir, sehingga mereka tak dapat berlambat-lambat dan mereka tidak menyediakan bekal bagi dirinya. Orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itu pun malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras, Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya,
sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ajaran Yesus relevan sepanjang masa. Dalam Injil hari ini, Yesus diancam oleh orang-orang Farisi. Namun, Dia tidak akan berhenti dari pelayanannya untuk mengajar dan menyembuhkan. Penulis Injil Matius mengutip perkataan Nabi Yesaya tentang hamba Yahweh yang menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa lain, yang berarti semua bangsa dan bukan hanya bangsa Israel. Hal ini telah dinubuatkan dalam peristiwa Epifani ketika orang-orang Majus mengunjungi Yesus, Sang Raja yang baru lahir. Meskipun Yesus dilahirkan sebagai seorang Yahudi, namun merupakan rencana Allah untuk memulai karya keselamatan di Israel dan kemudian menyebarkannya ke seluruh dunia. Orang-orang Yahudi, umat pilihan, diberi hak istimewa untuk menerima kasih karunia terlebih dahulu. Akan tetapi, mereka sebagai bangsa terpilih tidak menyambut Yesus seperti yang diharapkan. Walau demikian, rencana Allah tidak akan tergelincir atau terhenti. Dalam rangkaian peristiwa-peristiwa berikutnya, Allah di dalam Yesus Kristus menggenapi rencananya. Saudaraku terkasih, saat ini Yesus terus dan tetap menjadi harapan bagi segala bangsa. Ajarannya tetap sangat relevan dan efektif. Pengampunan melawan balas dendam, kedamaian melawan kekerasan, kesederhanaan menyaingi kemewahan. Kemartiran melebihi soal mempertahankan hidup, cinta di atas kebencian, jiwa lebih diutamakan daripada hukum. Kerendahan hati lebih diutamakan daripada ketenaran. Keselamatan dan bukan penghukuman. Semakin kita menyimpang dari jalan Kristus, semakin dunia ini akan membusuk. Yesus adalah pengharapan dan terang kita. Bersama Dia, kita tidak akan pernah berada dalam kegelapan. Bersama Dia, akhir dari peziarahan itu pasti. Di sana Dia akan menyambut kita yang bertahan dan menjaga iman. Semoga kita memiliki keberanian atas keyakinan Kristen kita dalam menghadapi pertentangan terhadap praktek iman kita. Marilah kita tetap menempatkan pengharapan kita kepada Yesus dan percaya pada belas kasih dan keadilannya saat kita mengalami rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan oleh keteguhan penghayatan iman dan nilai-nilai Injili. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.